Iran, sebuah negara dengan masa lalu kuno dan ambisi yang kerap membuat dunia gelisah. Selama beberapa dekade, di balik gunung, gurun, dan terowongan, Iran membangun sesuatu yang paling ditakuti Washington dan Tel Aviv, senjata nuklir. Namun, mengapa Iran, dan mengapa sekarang, di tengah rentetan roket, serangan, dan berita utama mengenai serbuan AS di situs-situsnya? Ini bukan tentang perang. Ini tentang ambisi sebuah negara untuk tak tersentuh, yang diwujudkan dengan perisai nuklir. Klub nuklir, kaum elit dengan tombol kendali. Hanya ada 9 negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir: Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Britania Raya, Prancis, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Kesembilan negara ini memiliki lebih dari sekadar senjata pemusnah massal. Mereka punya status. Tidak ada yang berani mengusik negara yang punya bom. Tidak ada yang berani menyerbu. Bagi rezim yang rentan, persenjataan nuklir bukan tentang menyerang. Ini tentang kelangsungan hidup. Korea Utara, panduan bertahan hidup. Negara yang kekurangan pangan, internetnya sebagian besar terputus, listriknya terjadwal. Namun tak ada yang berani membomnya, karena memiliki rudal. Pada 2006, Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya, dan sejak itu tak ada intervensi. Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan boleh saja memprotes sepuasnya, tapi mereka tidak menyentuhnya. Iran sangat memahami hal ini. Iran, ambisi yang terbelenggu larangan. Iran bukan hanya sebuah republik Islam, ia adalah kekuatan dengan sejarah ribuan tahun, ambisi ekonomi, dan pengaruh regional. Arab Saudi, Israel, dan Turki semuanya waspada. Tidak seperti yang lain, Iran dikelilingi oleh pangkalan-pangkalan AS di Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Bagi Teheran, senjata nuklir bukanlah alat untuk menyerang, melainkan cara untuk mengakhiri masalah campur tangan asing untuk selamanya, agar ditakuti seperti Korea Utara. Namun Teheran selalu bersikeras, program kami damai. Syah dan Barat. Bagaimana itu bermula? Program nuklir Iran dimulai dengan dukungan AS pada tahun 1950-an, di bawah kekuasaan Shah, saat Iran adalah sekutu Washington. Sebagai bagian dari Atom untuk Perdamaian, Amerika Serikat memasok reaktor nuklir pertama ke Teheran. Hingga akhir tahun 70-an, Iran membeli peralatan, melatih ilmuwan, dan membangun pusat-pusat, sebanyak 20 reaktor direncanakan. Tujuannya adalah energi sipil, dengan potensi defensif, sebagai pelengkap, tidak ada yang keberatan. Pada tahun 1979, revolusi Islam Iran dan naiknya Ayatollah Khomeini, membuat Barat membatalkan kesepakatan nuklir. Akibatnya, ilmuwan pergi, pasokan berhenti, dan Iran terisolasi. Kepemimpinan baru bahkan menyebut energi atom, tidak suci, membekukan program. Namun, menjelang akhir 80-an, pasca Perang Irak, Teheran sadar akan kerentanannya tanpa teknologi. Era rahasia program nuklir pun dimulai. Sentrifugal di pegunungan. Perlombaan rahasia dekade 90-an. Pada tahun 1990-an, Iran diam-diam membangun kembali program nuklirnya. Sebuah pabrik pengayaan bawah tanah dibangun di Natanz, lengkap dengan sentrifugal, bunker yang diperkuat, dan fasad palsu. Di Ardakan, terdapat pabrik Yellow Cake. Iran tidak memberitahu Badan Tenaga Atom Internasional, disingkat IAEA. Ketika situs-situs itu terungkap, dunia terkejut, negara itu nyaris membuat bom. Natanz, target nomor 1. Kompleks bawah tanah di Natanz menjadi simbol Iran nuklir. Amerika Serikat dan Israel menjatuhkan sanksi serta melancarkan sabotase. Pada tahun 2010, virus Stuxnet menembus situs itu dan melumpuhkan ratusan sentrifugal. Ledakan, pengalihan, kebakaran. Dinas intelijen berada di baliknya. Namun Iran terus melangkah. Setiap serangan hanya memperkuat keyakinan bahwa jika mereka punya bom, tak seorang pun akan berani. Pada 2015, tercapai kesepakatan bersejarah. Iran membekukan sebagian programnya, IAEA mendapat akses, dan sanksi dicabut. Ini tampak sebagai jalan menuju normalisasi. Namun, pada 2018, Donald Trump menarik diri secara sepihak. Sanksi kembali, ekonomi terpuruk, kepercayaan menguap. Iran pun memulai kembali sentrifugal dan tidak merahasiakannya. 2020, pembunuhan Fakhrizadeh. Pada tanggal 27 November tahun 2020, Mohsen Fakhrizadeh, ilmuwan kepala dan arsitek program tersebut, dibunuh. Menurut intelijen, Israel melaksanakan operasi tersebut. Sistem penembak jitu kendali jarak jauh beroperasi tanpa agen di lokasi. Pesannya jelas, kami tahu siapa Anda dan kami bisa menjangkau Anda. Alih-alih melambat, yang terjadi justru sebaliknya. Fakhrizadeh menjadi martir,
program tersebut menjadi tugas suci. Fasilitas dibangun lebih dalam, keamanan diperketat, tekad menguat. 2024 hingga 2025, Iran keluar dari bayang-bayang. Pada tahun 2025, Iran telah meningkatkan pengayaan di atas 60%, hampir setingkat senjata nuklir. Sentrifugal generasi berikutnya dipasang di bawah pegunungan Zagros. Kompleks Fordow dan Isfahan diperluas. Satelit menunjukkan aktivitas sepanjang waktu. IAEA mengeluh tidak lagi memiliki akses. Israel membunyikan alarm. Amerika Serikat mengancam. Iran menjawab, kami tidak takut. Juni tahun 2025, Amerika Serikat menyerang. Menurut The New York Times dan Al Jazeera, pada tanggal 15 Juni tahun 2025, Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan terhadap situs-situs Iran menggunakan drone siluman. Targetnya meliputi fasilitas yang diduga di Fordow, hanggar bawah tanah di Isfahan, dan konvoi kargo dekat Ardakan. Iran membenarkan adanya kerusakan, tetapi menyalahkan Amerika Serikat dan Israel secara bersamaan. Sebagai respons, Teheran mengaktifkan pertahanan udaranya dan menyiagakan rudal. Ini bukan sekadar bentrokan lain, ini adalah serangan terbuka pertama terhadap infrastruktur nuklir negara tersebut. Respons Iran dan risiko perang. Sehari setelah situs nuklir diserang, roket-roket pertama muncul di atas Israel. Diluncurkan tidak langsung dari Iran, melainkan via sekutunya, Hizbullah dari Lebanon, dan kelompok Syiah dari Suriah Irak. Serangan-serangan itu datang bergelombang, pertama drone jelajah, lalu salvo. Iron Dome Israel diaktifkan, namun beberapa roket tembus, terutama di Haifa dan dataran tinggi Golan. Israel membalas, menghantam infrastruktur mitra Iran, pembangkit listrik Suriah, gudang senjata Lebanon, dan pusat komando Irak. Semuanya terasa seperti pendahulu, bagi sesuatu yang lebih besar. Secara resmi tak ada perang, namun semua tahu ini telah dimulai. Iran dan Israel tak bertukar catatan diplomatik, tak ada deklarasi perang resmi. Namun serangan terjadi hampir setiap hari. Intelijen Israel merilis citra satelit, sementara Iran memamerkan drone jatuh. Di atas Teluk Persia, pesawat Amerika dan Israel terus-menerus berpatroli. Situs-situs Iran dilindungi ganda dari serangan udara dan siber. Pada April, upaya melumpuhkan sistem tenaga kompleks Fordow gagal. Momok bom nuklir lebih dekat dari sebelumnya. Media mengatakan Iran memiliki segalanya kecuali langkah terakhir. Uranium yang diperkaya, basis ilmiah, dan sistem pengiriman. Yang tersisa adalah perakitan, dan itulah saat yang ditakuti semua orang. Jika Iran mengumumkan, kami punya senjata, skenario Korea Utara akan terulang dan sudah terlambat untuk menghentikan apapun. Israel tidak akan membiarkannya. Amerika Serikat sudah bertindak. Bagian tak terlihat konflik adalah perang bawah tanah. Pertempuran sesungguhnya, bukan drone dan roket di permukaan, terletak pada jaringan manusia, perang siber, dan penyadapan. Sejak awal tahun, lebih dari 30 orang ditangkap di Iran karena dicurigai bekerja untuk Mossad. Di Israel, aktivis pro-Iran juga ditahan. Setiap pihak memburu informasi, takut kalah langkah. Jangan kesampingkan kekuatan lain. Tiongkok, Rusia, dan Turki mengawasi ketat, karena perang besar akan menyentuh mereka semua. Pertanyaan terakhir, apakah Iran sudah punya bom? Jawabannya tidak diketahui. Secara resmi, belum. Namun semua orang bersikap seolah bom itu sudah berada di dalam bunker. Israel bersiap untuk serangan pendahuluan. Amerika Serikat memperkuat kehadirannya di kawasan itu. Iran mengandalkan kesabaran strategis. Tapi permainan ini ada batasnya. Satu tembakan, satu pesawat jatuh, satu perintah yang salah, dan semuanya bisa merosot ke fase tanpa pembicaraan, hanya pemerasan nuklir dan perebutan kelangsungan hidup. Israel. Strategi serangan preventif. Bagi Israel, Iran yang memiliki nuklir bukan sekadar ancaman, melainkan ancaman eksistensial. Sejak tahun 80-an, doktrin Israel adalah menghancurkan program nuklir musuh manapun pada tahap pengembangannya. Begitulah yang terjadi di Irak pada tahun 1981 dan di Suriah pada tahun 2007, dan jika diperlukan, hal yang sama akan dilakukan terhadap Iran. Israel tidak menunggu, ia bertindak. Mossad melakukan operasi rahasia, drone melancarkan serangan presisi, dan perang siber tidak pernah berhenti. Jika bom itu muncul, sudah terlambat untuk bertindak. Tiongkok dan Turki, pengamat atau pemain. Tiongkok meski menyerukan perdamaian resmi, membantu Iran lewati sanksi dan menjual minyak. Beijing tak ingin konflik nuklir, namun tak mau Iran melemah. Turki, anggota NATO beretorika anti-Barat, mengutuk serangan namun tak blokir penggunaan pangkalan AS. Tak ada pihak netral, semua bertindak di balik layar dan memasang taruhan. Apa yang dikatakan orang Iran, ketakutan,
kebanggaan, kebencian. Jalanan Teheran tampak lebih tenang dari yang sebenarnya, dan itu menipu. Kaum muda takut akan perang lagi. Generasi yang lebih tua mengingat kengerian konflik Iran-Irak. Di saluran-saluran Iran, kebencian bercampur dengan kebanggaan. Kami tidak takut roket mereka. Kami takut pengkhianatan. Banyak yang percaya bom akan membawa kemerdekaan. Banyak yang lain mengerti bahwa jika perang dimulai, rakyat biasalah yang akan menanggung akibatnya. Sementara para elit bersembunyi di bunker, rakyat Iran biasa mengantre bahan bakar dan tetap diam. Mengapa Iran menginginkan bom nuklir? Jawaban lugasnya, tanpa slogan. Bukan untuk menyerang. Bukan untuk menghancurkan Israel. Bukan pula karena agama. Para elit Iran menginginkan jaminan. Ketakutan nuklir sederhana, seperti yang dimiliki Amerika Serikat dan Uni Soviet pada abad ke-20. Jika Anda menyentuh kami akan merespons. Iran melihat apa yang terjadi pada Irak, Libya, dan Suriah. Mereka menyerahkan senjata dan dihancurkan atau diseret ke dalam kekacauan. Di Teheran itu disebut pelajaran dari sejarah. Bom itu bukan alat serangan, itu adalah perisai. Meskipun tidak ada yang mengatakannya secara terbuka, hal itu sudah membentuk setiap negosiasi, sanksi, dan serangan. Hal itu mengambang di udara seperti bayangan yang tidak bisa dihindari siapapun.